Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan kasih sayangnya. Diberi kesehatan, rezeki yang luas, dan hati yang lapang. Sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran ini, jangan lupa dukung terus perjuangan dakwah ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari setiap kisah sejarah yang mengajarkan makna kehidupan. Sahabat beriman, jika kita melihat kemegahan Arab Saudi saat ini dengan Ka'bah yang berdiri di jantung kota Mekah dan Masjid Nabawi yang menyejukkan hati di Madinah, mungkin banyak di antara kita yang berasumsi bahwa penguasa negeri itu pastilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Anggapan ini wajar karena negeri itu adalah pusat dunia Islam, tempat jutaan umat Muslim dari seluruh penjuru bumi datang untuk beribadah setiap tahun. Namun, jika kita menelusuri sejarahnya dengan tenang, kita akan menemukan kenyataan yang berbeda. Bahwa keluarga kerajaan Arab Saudi yang dikenal dengan nama dinasti Al Saud sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami kebenaran ini, kita perlu menengok kembali perjalanan panjang sejarah Jazirah Arab jauh sebelum negara itu bernama Arab Saudi. Pada abad ke-18, di sebuah wilayah tandus bernama Dir'iyah yang terletak di dekat Riyadh, hiduplah seorang kepala suku bernama Muhammad bin Saud. Dia berasal dari suku Bani Hanifah yang hidup di wilayah Najd, yaitu daerah pedalaman yang gersang dan keras. Kehidupan di sana jauh dari gemerlap dan kemegahan. Namun di balik kesederhanaan itu, kelak muncul sebuah kekuatan besar yang akan mengubah wajah dunia Islam selamanya. Muhammad bin Saud bukan ulama, bukan pula keturunan bangsawan. Ia hanyalah kepala suku yang memiliki pengaruh di wilayahnya. Namun takdir mempertemukannya dengan seorang ulama reformis bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang tokoh keagamaan yang punya pandangan keras tentang pemurnian ajaran Islam. Ia menolak segala bentuk hamalan yang dianggap bid'ah, seperti ziarah kubur, tawasul kepada wali, atau perayaan yang dianggap tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Gagasannya saat itu dianggap radikal oleh banyak ulama di dunia Islam. Namun, dibagi Muhammad bin Saud, ajaran itu adalah peluang besar. Pada tahun 1744, kedua tokoh ini bertemu dan mengikat perjanjian politik dan agama yang sangat penting. Muhammad bin Saud menyediakan perlindungan dan kekuasaan, sementara Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan legitimasi agama. Dari sinilah lahir aliansi antara pedang dan mimbar, antara kekuasaan dan ideologi yang menjadi fondasi kerajaan Arab Saudi modern. Mereka menyebut gerakannya sebagai dakwah tauhid, tapi di balik semangat pemurnian agama itu, tersimpan cita-cita politik untuk menyatukan Jazirah Arab di bawah satu kekuasaan. Dengan dukungan para pengikut Wahabi yang bersemangat dan militan, keluarga Saud mulai menaklukkan wilayah-wilayah sekitar mereka, menyerang suku-suku yang dianggap melakukan kesyirikan dan menaklukkan kota demi kota hingga akhirnya mereka berhasil merebut Mekah dan Madinah dari kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-19. Keberhasilan ini membuat dunia Islam terkejut, karena dua kota suci jatuh ke tangan kelompok dari Najdi yang sebelumnya tidak dikenal. Namun kebangkitan itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1818, pasukan Mesir yang berada di bawah kekuasaan Muhammad Ali Pasha menyerang Dir'iyah dan menghancurkan kekuasaan keluarga Saud. Kepala-kepala pemimpin mereka dipenggal dan banyak pengikut Mahabi yang terbunuh. Tapi sejarah belum berakhir. Beberapa dekade kemudian, keluarga Saud bangkit kembali, membentuk kekuasaan baru di wilayah Najdi. Mereka belajar dari kekalahan dan perlahan membangun kembali pengaruhnya hingga muncul sosok legendaris bernama Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Saud. Ia lahir pada tahun 1875 dan pada usia muda sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Pada tahun 1902, Ibnu Saud berebut kembali kota Riyadh dari musuh-musuhnya. Langkah kecil ini menjadi awal kebangkitan besar yang membawa keluarganya kembali berkuasa. Ibnu Saud adalah sosok yang cerdas, karismatik, dan pandai berpolitik. Ia tahu kapan harus berperang dan kapan harus berunding. Pada masa itu Inggris sedang berusaha melemahkan Kesultanan Utsmaniyah yang menguasai sebagian besar wilayah Islam. Ibnu Saud pun menjalin hubungan baik dengan Inggris, menerima bantuan dana dan persenjataan untuk memperkuat pasukannya. Strategi ini berhasil. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, Inggris memanfaatkan para pemimpin lokal di Arab untuk menghancurkan kekuasaan Ottoman. Salah satunya adalah Asy-Syarif Husain bin Ali, penguasa Hijaz yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW dari jalur cucunya Hasan bin Ali. Syarif Husain memiliki legitimasi agama yang kuat karena nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Namun dalam permainan politik dunia modern, nasab saja tidak cukup.
Pada tahun 1924, Ibnu Saud bersama pasukan Wahabi yang dikenal dengan sebutan Ikhwan menyerang Hijaz dan merebut Mekah serta Madinah dari tangan Syarif Hussein. Inilah titik balik yang besar bagi dunia Islam. Kota-kota suci yang selama berabad-abad dikuasai keturunan Nabi, kini jatuh ke tangan keluarga yang tidak memiliki hubungan darah dengan beliau, tetapi memiliki kekuatan militer dan dukungan ideologi Wahabi. Setelah kemenangan itu, Ibnu Saud meneguhkan kekuasaannya dan pada tahun 1932, ia mendeklarasikan berdirinya kerajaan baru yang dinamai sesuai nama keluarganya, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Arab Saudi. Dari sinilah sejarah modern dimulai. Kerajaan yang berdiri bukan atas dasar nasab kenabian, melainkan hasil aliansi politik, kekuatan senjata, dan dukungan Barat. Keluarga Saud kemudian membentuk sistem pemerintahan unik, di mana kekuasaan politik dipegang oleh raja, sementara urusan agama diatur oleh ulama Wahabi. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Ulama memberi legitimasi agama atas kekuasaan raja, dan raja memberi ruang bagi ulama untuk mengontrol masyarakat. Dengan struktur seperti ini, kerajaan Arab Saudi perlahan memperkuat posisinya baik di dalam negeri maupun di dunia Islam, apalagi setelah ditemukannya minyak pada tahun 1938 di wilayah Damam. Penemuan itu mengubah wajah kerajaan yang dulunya hanya padang pasir menjadi negara kaya raya dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Pada tahun 1945, Raja Abdul Aziz bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt di kapal USS Quincy di terusan Suez. Pertemuan itu menjadi fondasi hubungan strategis antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Minyak sebagai imbalan keamanan. Sejak saat itu, hubungan ini terus berlangsung hingga kini. Sahabat beriman, dari sinilah Arab Saudi mulai membangun citranya sebagai pelayan dua kota suci. Gelar Khadim Al-Haramain Al-Syarifain atau pelayan dua masjid suci mulai digunakan untuk menunjukkan kerendahan hati dan tanggung jawab spiritual. Seolah-olah mereka bukan penguasa melainkan penjaga amanah Allah atas tanah suci. Padahal pada hakikatnya mereka tetaplah monarki absurd yang menguasai seluruh aspek politik, ekonomi, dan sosial di negerinya. Seiring waktu, dengan kekayaan minyak yang melimpah, keluarga Saud mulai menyebarkan pengaruh ke seluruh dunia Islam melalui lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan. Mereka mendirikan Universitas Islam Madinah, mencetak jutaan mushaf Al-Quran, dan menyebarkannya ke berbagai negara. Mereka membiayai pembangunan masjid, sekolah, dan beasiswa bagi para pelajar dari Asia dan Afrika. Strategi ini membuat mereka dihormati sekaligus berpengaruh. Namun semua itu tidak mengubah fakta dasar bahwa keluarga Saud bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu yakhtaru man yasha' li risalati. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk menyampaikan risalahnya. Quran Surah Al-An'am ayat 124. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehormatan sejati bukan pada darah atau keturunan, tetapi pada takwa dan kebenaran yang dipegang teguh. Keluarga Saud boleh tidak memiliki nasab kenabian, tetapi mereka memiliki strategi politik yang membuat mereka berkuasa lebih dari 8 dekade lamanya. Meski demikian, kekuasaan besar selalu datang dengan tantangan besar. Pada tahun 1979, pecah peristiwa penyerbuan Masjidil Haram oleh kelompok ekstremis yang dipimpin Juhaiman Al-Utaibi yang menuduh keluarga Saud tidak sah memimpin Tanah Suci karena bukan keturunan Nabi dan dianggap korup. Pemberontakan itu berhasil dipadamkan, namun menjadi pelajaran berharga bahwa isu nasab kenabian tetap menjadi titik sensitif dalam legitimasi kekuasaan kerajaan Saudi. Setelah kejadian itu, kerajaan memperketat pengawasan terhadap kelompok Islamis dan memperkuat citra religiusnya di mata dunia. Di era modern, terutama di bawah kepemimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS, kerajaan mulai berubah arah. Ia melonggarkan aturan sosial, membuka bioskop, konser, dan berbagai kegiatan hiburan yang sebelumnya dilarang. Semua itu bagian dari proyek besar bernama Vision 2030 untuk mengubah ekonomi Saudi agar tidak bergantung pada minyak. Tapi, perubahan ini menimbulkan ironi besar karena kerajaan yang dulu dibangun atas dasar ajaran keras Wahabisme kini justru perlahan meninggalkan sebagian prinsipnya demi modernisasi.
Sahabat beriman, dari perjalanan panjang ini jelas bahwa keluarga Saud memperoleh kekuasaan bukan karena keturunan Nabi, melainkan karena kemampuan politik, diplomasi, militer, dan dukungan internasional. Mereka menggabungkan kekuatan agama dan kekuasaan duniawi untuk mempertahankan posisinya hingga kini. Sebagian umat Islam mungkin masih mengira bahwa karena mereka menguasai Mekah dan Madinah, maka mereka pasti keturunan Rasulullah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang patut kita renungkan adalah bahwa kekuasaan di dunia selalu bersifat bentara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Quran Surah Al-Imran ayat 26. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil kembali. Tak peduli siapapun orangnya, apakah ia keturunan Nabi atau bukan, sejatinya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah mereka yang bertakwa dan menjalankan amanah dengan adil. Sahabat beriman, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari garis keturunan, tetapi dari keikhlasan dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan. Sejarah keluarga Saud menunjukkan bahwa kekuatan politik bisa menggantikan legitimasi spiritual, namun tidak ada kekuasaan yang abadi selama masih di bawah langit duniawi. Jangan lupa tonton juga video berikutnya yang akan mengulas kisah lain yang tak kalah menarik dan penuh makna. Semoga kita selalu diberi hikmah dari setiap peristiwa sejarah yang terjadi di dunia Islam dan menjadikannya cermin bagi kehidupan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.